Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan tentang konsep aspek legal pelayanan lansia dan mempertahankan kemampuan ADL pada lansia serta gangguan-gangguan personal hygiene. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Nalestari Munte dengan NIM P051202211036. Nama saya Larenza Puspakianti dengan NIM P051220221027. Perkenalkan, nama saya Tenri Almira dengan NIM P0512221044. Saya Fika Nihayatu Ulia, NIM PO5120221047. Saya Sri Vina Junasti, NIM P051220221042. Saya Cakra Aditya Saputra, NIM P051220221010. Nama saya Zipan Kesa Zareda, NIM P051220221052. Baiklah, berikut adalah pemaparan materi dari kelompok 1. Yang pertama itu ada aspek legal pelayanan lansia. Etika keperawatan atau nursing ethic merupakan bentuk ekspresi bagaimana perawat seharusnya mengatur diri sendiri dan etika keperawatan diatur dalam kode etik keperawatan. Aspek legal etik keperawatan adalah aspek aturan keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya pada berbagai tatanan pelayanan, termasuk hak dan kewajibannya yang diatur dalam Undang-Undang Keperawatan. Lalu ada prinsip etika pelayanan kesehatan pada lansia. Yang pertama, empati. Dalam istilah ini diharapkan upaya pelayanan geriatri harus memandang seorang lansia yang sakit dengan pengertian. Lalu ada otonomi, suatu prinsip bahwa seorang individu mempunyai hak untuk menentukan nasibnya dan mengemukakan keinginannya sendiri. Lalu ada keadilan, yang dimana prinsip pelayanan geriatri ini harus memberikan perlakuan yang sama bagi semua penderita. Lalu ada kesungguhan hati, yaitu suatu prinsip untuk selalu memenuhi semua janji yang diberikan pada seorang penderita. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. ADL adalah aktivitas perawatan diri yang harus pasien lakukan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidup sehari-hari. ADL adalah keterampilan dasar dan tugas okupasional yang harus dimiliki seseorang untuk merawat dirinya secara mandiri dan dikerjakan seseorang sehari-harinya dengan tujuan untuk memenuhi berhubungan dengan perannya sebagai pribadi dalam keluarga dan masyarakat. Adapun langkah-langkah mempertahankan activity of daily living atau ADL pada lansia. Yang pertama itu ada latihan kepala dan leher dengan cara yang pertama lihat ke atap, kemudian menunduk sampai dagu ke dada. Lalu kedua, putar kepala dengan melihat bahu sebelah kanan, lalu sebelah kiri. Lalu yang ketiga, miringkan kepala ke bahu sebelah kanan, lalu sebelah kiri ke sebelah kiri. Lalu yang kedua itu ada latihan bahu dan lengan. Yang pertama, angkat kedua bahu ke atas mendekati telinga, kemudian turunkan kembali secara perlahan-lahan. Lalu dua, tepukan kedua telapak tangan dan renggangkan lengan ke depan lurus dengan bahu. Lalu pertahankan bahu tetap lurus dan kedua tangan bertepuk, kemudian tangan lengan ke atas kepala. Lalu satu tangan menyentuh bagian belakang dari leher, kemudian raihlah punggung sejauh mungkin yang dapat dicapai. Bergantian tangan kanan lalu tangan kiri. Lalu yang terakhir itu letakkan tangan di punggung, kemudian coba meraih ke atas sedapatnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mempertahankan activity daily living atau ADL. C. Latihan tangan, yaitu letakkan telapak tangan di atas meja, lalu lebarkan jari-jari dan tekan ke meja. Baliklah telapak tangan, terus tariklah ibu jari melintasi permukaan telapak tangan untuk menyentuh jari, kemudian tarik kembali, lalu lanjutkan lagi dengan menyentuh tiap-tiap jari dengan ibu jari, dan kemudian setelah menyentuh tiap jari, kepalkan tangan sekuatnya, kemudian menggenggam jari-jari
lurus mungkin. Yang kedua, latihan punggung. Yang pertama, dengan tangan di samping, bengkokkan badan ke satu sisi, kemudian ke sisi yang lain. Terus letakkan tangan di pinggang dan tekan kedua kaki, putar tubuh dengan melihat bahu ke kiri dan ke kanan. Terus tepukan kedua tangan di belakang dan regangkan kedua bahu ke belakang. Yang latihan mulut. Latihan ini dapat dilakukan dengan berdiri tegak dan memegang sandaran kursi atau dengan posisi tiduran. Lipat satu lutut sampai pada dada di mana kaki yang lain tetap lurus dan tahan beberapa waktu. Duduklah dengan kedua kaki lurus ke depan, terus tekankan kedua lutut pada tempat tidur hingga bagian belakang lutut menyentuh tempat tidur. Pertahankan kaki lurus tanpa membengkokkan lutut, kemudian tarik telapak kaki ke arah kita dan regangkan kembali. Selanjutnya, tekuk dan regangkan jari-jari kaki tanpa menggerakkan lutut. Mempertahankan lutut tetap lurus agar telapak kaki itu permukaannya saling bertemu. Kemudian kembali lagi. Lalu berdiri dengan kaki lurus dan berpegangan pada bagian belakang kursi dan angkat tumit setinggi-tingginya, kemudian putarkan. Yang F, latihan pernafasan. Itu duduklah di atas kursi dengan punggung bersandar dan bahu rileks. Letakkan kedua telapak tangan pada tulang rusuk. Terus tarik nafas dalam-dalam, maka terasa dada mengembang. Sekarang keluarkan nafas perlahan sedapatnya, terasa tangan akan menutup kembali. Dan yang terakhir itu ada latihan muka. Yang pertama, kerutkan muka sedapatnya, kemudian tarik alis ke atas, lalu tutup mata kuat-kuat, kemudian buka lebar-lebar. Kembangkan pipi keluar sebisanya, kemudian isap ke dalam. Dan tarik bibir ke belakang sedapatnya, kemudian cuitkan dan bersiul. Selanjutnya yaitu jenis olahraga atau latihan. Beberapa contoh olahraga yang dapat dilakukan untuk usia lanjut dalam mempertahankan activity of daily living atau ADL pada lansia antara lain: 1. Pekerjaan rumah dan berkebun. Kegiatan ini dapat memberikan suatu latihan yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan jasmani, tetapi harus dilakukan secara tepat. Selanjutnya yaitu ada jalan kaki. Berjalan baik untuk menegangkan otot-otot kaki, dan bila jalannya makin lama, makin cepat, akan bermanfaat bagi daya tahan tubuh. Selanjutnya yaitu berenang. Berenang akan melatih pergerakan seluruh tubuh. Latihan ini baik lagi untuk orang-orang yang mengalami kelemahan otot atau kaku sendi. Kemudian ada lompat tali. Melompat tali mempunyai beberapa keistimewaan, atau menggerakkan tali secara berirama, menggerakkan tubuh bagian atau lebih banyak daripada latihan perlahan. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang teknik dan cara berlatih. Teknik dan cara berlatih yang dilakukan untuk mempertahankan activity of daily living atau ADL pada lansia. Yang pertama, pemanasan warming, gerakan umum yang melibatkan sebanyak-banyaknya otot dan sendi. Dilakukan secara lambat dan hati-hati. Pemanasan dilakukan bersama dengan peregangan atau stretching. Lamanya kira-kira 8-10 menit. Yang kedua, latihan inti untuk mengurangi cedera dan tubuh agar dapat turut serta dalam proses latihan inti, bergantungan pada komponen atau faktor yang dilatih. Gerakan senam dilakukan rumitan dan dapat diiringi oleh musik yang disesuaikan dengan gerakan. Untuk lansia biasanya dilatih daya tahan atau endurance, kardiopulmonal dengan latihan-latihan yang bersifat aerobik, fleksibilitas dengan peregangan, kekuatan otot dengan latihan bahan. Komposisi tubuh dapat diatur dengan pengaturan pola makan latihan aerobik kombinasi dengan latihan beban kekuatan.
Yang ketiga, pendinginan atau cooling down. Dilakukan secara aktif, artinya sehabis latihan inti perlu dilakukan gerakan umum yang ringan sampai suhu tubuh kembali normal yang ditandai pulihnya denyut nadi dan terhentinya keringat. Pendinginan dilakukan seperti pemanasan, yaitu 8-10 menit. Di sini saya akan membahas tentang gangguan-gangguan personal hygiene pada lansia. Yaitu pertama yaitu pengertian personal hygiene. Personal hygiene merupakan cara untuk merawat diri untuk meningkatkan kesehatan seseorang. Meningkatnya personal hygiene seseorang memerlukan tingkat kenyamanan sendiri, keamanan, kesehatan. Ada orang yang sakit disebabkan karena adanya masalah kebersihan yang sangat kurang diperhatikan. Yang kedua itu tujuan. Tujuan personal hygiene adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan, memelihara kebersihan diri, mencegah berbagai penyakit, menciptakan keindahan, dan meningkatkan rasa kepercayaan diri. Yaitu ada lagi macam-macam personal hygiene, yaitu yang pertama perawatan kulit. Tujuan perawatan kulit untuk menghindari bau badan, menciptakan perasaan nyaman, dan terbebas dari berbagai penyakit. Yang kedua yaitu mandi. Tujuannya untuk menghilangkan bau, menghilangkan kotoran yang menempel, melancarkan peredaran darah, dan memberikan kesegaran dalam tubuh. Yang ketiga yaitu perawatan mulut dan gigi. Yang keempat yaitu kebersihan tangan, kaki, dan kuku. Yang kelima yaitu cuci tangan. Yang keenam yaitu kebersihan pakaian. Di sini saya akan menunjukkan materi tentang faktor yang mempengaruhi personal hygiene. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi personal hygiene antara lain citra tubuh atau body image. Citra tubuh adalah cara pandang seseorang terhadap bentuk tubuhnya. Yang kedua, praktik sosial. Praktik sosial personal hygiene pada lansia dapat berubah dikarenakan situasi kehidupan, misalnya jika mereka tinggal di panti jompo, mereka tidak dapat mempunyai privasi dalam lingkungan yang baru. Yang ketiga, status sosial ekonomi. Sosial ekonomi yang rendah memungkinkan hygiene perorangan yang rendah pula. Personal hygiene memerlukan alat dan bahan seperti sabun, pasta gigi, dan sikat gigi. Selanjutnya pengetahuan. Pengetahuan tentang hygiene akan mempengaruhi praktik personal hygiene. Yang kelima, budaya. Pada budaya sebagai masyarakat, jika individu sakit tertentu tidak boleh mandi. Kepercayaan budaya dan nilai pribadi akan mempengaruhi perawatan hygiene seseorang. Yang keenam, kebiasaan. Kondisi ini akan mempengaruhi personal hygiene-nya, karena kita tidak dapat memaksakan apa yang telah orang lain pilih secara matang. Selanjutnya yang ketujuh, kondisi fisik atau psikis. Setiap orang dapat dilahirkan dengan kondisi yang berbeda-beda. Adapun dampak yang timbul pada masalah personal hygiene, yang pertama adalah dampak fisik. Gangguan fisik yang terjadi karena adanya gangguan kesehatan yang diderita seseorang karena tidak terpeliharanya kebersihan perorangan dengan baik. Gangguan yang sering terjadi adalah gangguan kulit, mukosa mulut, infeksi pada mata dan telinga, dan lain-lain. Yang kedua, dampak psikososial. Masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan personal hygiene adalah gangguan kebutuhan rasa nyaman, aktualisasi diri, dan gangguan interaksi sosial. Baik, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.